Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam masa Paskah di pekan yang kelima. Dan hari ini kita sudah memasuki hari Minggu Paskah yang kelima. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan jiwa dan raga kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan Injil Tuhan kita Yesus Kristus hari ini yang akan kita dengar dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hati, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, so aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan menyediakan, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan itu." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang telah lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengar, kita sama-sama merenungkan, dan kita bersama-sama dipanggil untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini, kalau kita mendengar dari bacaan pertama, Kisah Para Rasul, ada sesuatu yang menakjubkan, bahwa oleh karena pewartaan para rasul, begitu banyak orang bertobat, begitu banyak orang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, ada sesuatu yang akhirnya membuat para murid itu menjadi susah. Susah karena apa? Karena begitu banyaknya yang sudah percaya, maka mereka tidak bisa melayani semua orang. Maka apa yang mereka lakukan adalah mereka memilih pemimpin-pemimpin baru yang akan menuntun, menjaga, yang akan mendampingi orang-orang yang telah percaya dan juga akan membantu dalam karya pelayanan. Ini sangat menarik bahwa pengajaran Tuhan telah membuka mata hati setiap orang untuk melihat kebenaran dan percaya. Dari peristiwa ini tentu juga menjadi refleksi bagi kita. Mengapa banyak orang begitu percaya? Hari ini dalam bacaan Injil, Yesus menjawab, sebab di dalam dia,
Di dalam Yesus ada kebenaran, ada keselamatan yang mengarahkan orang kepada kehidupan kekal. Atau dengan kata lain, Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi mengapa orang begitu banyak percaya? Karena Yesus adalah jalan itu, kebenaran itu, dan hidup. Apa yang dimaksud dengan jalan? Tentu bagi kita jalan adalah suatu tempat atau suatu arah yang akan membawa kita kepada satu tujuan. Yesus menunjuk kita arah itu. Yesus membuka kita arah itu. Dan Yesus akan membawa kita kepada sampai tujuan. Namun kita harus ingat bahwa jalan yang kita lalui itu bukan jalan yang gampang. Atau bukan jalan pintas. Tetapi jalan itu adalah jalan keselamatan. Dan jalan keselamatan itu adalah jalan yang sudah dibuat oleh Yesus sendiri, yaitu jalan salib. Jadi dalam perjalanan itu mungkin tidak akan memikul salib hidup kita. Ada beban yang harus kita pikul. Namun di dalam perjalanan itu, walaupun ada beban, yang dituntut dari kita adalah pengorbanan, perjuangan, cinta sejati. Agar apa? Kita sampai kepada tujuan. Sebab jalan mengarahkan kita supaya kita bisa sampai tujuan. Yang kedua, kebenaran. Yesus dalam seluruh pewartaan karya melalui mujizat, melalui seluruh cara hidupnya yang menunjukkan kebenaran. Tidak ada satu pun yang dilakukan oleh Yesus yang tidak benar. Semuanya benar. Maka kebenaran yang dimaksudkan Yesus adalah kebenaran yang berasal dari Bapa. Kebenaran yang membawa manusia kepada kebahagiaan sejati. Kebenaran yang membawa manusia kepada keagungan Allah. Kebenaran yang menyatukan manusia dengan Allah itu sendiri. Tapi untuk bisa memahami kebenaran, maka yang dituntut oleh Yesus bagi kita adalah kita harus memaknai hidup keberimanan kita. Kita harus memaknai kehidupan iman kita. Dengan apa? Dengan menjadi pelaku dari kebenaran. So, keselamatan hanya diberikan kepada orang yang melakukan kebenaran. Hidup. Apa yang dimaksud hidup? Allah memberikan kita dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan setelah dunia. Dan kehidupan ini semua diberikan oleh Allah. Allah menghadirkan kita di dunia. Tetapi suatu saat kita juga akan kembali melalui suatu proses yang disebut dengan kematian. Kematian hanyalah pintu menuju kepada kehidupan yang kekal. Dan kehidupan kekal ini hanya kita peroleh melalui Yesus yang juru selamat kita, yang sudah memperbarui hidup kita, yang sudah menebus kita, yang sudah memberikan kita arti dari cinta sejati Allah. Maka yang kita butuhkan di sini adalah bagaimana kita tetap hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan berarti hidup seturut kehendak. Yesus hari ini dalam bacaan Injilnya, bacaan Injil mengingatkan kita sangat menarik bahwa barang siapa yang sudah percaya, ia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Yesus sendiri. Ini sangat menarik. Mengapa kita harus melakukannya? Yesus mengingatkan kita, di rumah Bapakku banyak tempatnya. Di rumah Bapakku banyak tempat. Mengapa? Apa yang harus kita lakukan supaya memperoleh tempat tinggal ini? Maka Yesus mengatakan percaya. Percaya dan melakukan apa yang menjadi keinginan Allah. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan. Maka kita akan peroleh hidup. Bahkan saudara-saudari, Yesus hari ini memanggil kita semua untuk memahami karya pengutusan Tuhan. Bahwa kita juga harus menjadi jalan kebenaran kehidupan bagi sesama. Kita harus menunjukkan kepada banyak orang bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan.
Dan hanya melalui Yesus kita bisa sampai ke Bapa. Semoga makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, makin banyak orang yang bertobat, dan makin banyak orang yang akan sampai kepada keselamatan. Tuhan memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.